Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul di sekolah ini dalam rangka pelaksanaan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memperkenalkan observer. Ada Ibu Masita, SPD MPD. Kita lanjut. Ngomong absen dulu. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi Ibu minta salah satu entah ketua kelasnya atau siapa yang bersedia untuk memimpin doa. Ya, Aura, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aura. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, terlebih dahulu Ibu mengabsen kalian ya. Nah, apa namanya? Yang pertama Aura ini. Ya. Yang kedua pada. Ya, Aura. Hadir. Mawar. Hadir. Raigasa. Hadir. Aura. Hadir. Amika. Hadir. Salsa. Hadir. Nadia. Hadir. Faad. Hadir. Raisa. Hadir. Zizi. Hadir. Regina. Hadir. Isti. Hadir. Senandung Najib. Alhamdulillah ya. Sebelum kita masuk, sebelum Ibu memberikan materi layanan bimbingan klasikal yang berjudul perilaku sopan santun, Ibu lihat sepertinya wajah kalian ini kayak kurang bersemangat dan kurang, pokoknya lesu, loyo. Jadi semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri, lemaskan tangannya, kakinya dilemaskan semua, tangan dan otot kaki dilemaskan seperti ini ya. Lihat Ibu. Iya. Nah, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, ice breakingnya ini nanti kamu ikuti ya apa yang Ibu katakan. Nah, kalau Ibu katakan kata aku, kita tepuk satu tangan. Tapi seperti ini, aku. Nah, kalau Ibu mengatakan kata kamu, ke depan tangannya 2 kali ditepuk ya. Kamu. Nah, kalau kita tepuknya 3 kali ke atas kita. Coba kita tes dulu ya. Aku. Kamu. Kita. Itu masih tes ya. Jadi ayo. 1, 2, 3. Aku. Kamu. Kita. Kamu. Kita. Aku. Ya, satu kali lagi ya. Aku. Kamu. Kita. Iya, teman. Ibu harap ya, kalian bisa bersemangat menerima pembelajaran dari Ibu, yaitu Ibu akan memberikan layanan informasi mengenai perilaku sopan santun. Pasti kalian itu pernah mendengarkan kata sopan santun. Ya, siapa yang mau memberikan jawaban apa itu sopan santun? Aura. Sopan santun itu seperti instrumen. Ya. Sopan terhadap guru Iya. dan juga menghargai adanya guru menjelaskan di depan. Iya, tepat. Contoh ya, yang sangat konkret, yang sangat nyata ya, seperti yang disampaikan oleh Aura tadi. Siapa yang lagi? Dewi? Mungkin Dewi atau mungkin siapa yang bisa
itu sopan santun? Kan pasti kalian pernah dengar kan? Dia ini tidak sopan. Nah, pasti adalah istilah-istilah seperti dia ini tidak sopan. Ini mereka HP ku satu. Dia ini kok pukul-pukul, tidak ada dia. Nah, pasti kan kamu begitu toh? Nah, jadi mungkin ada lagi. Coba apa itu contoh konkret dari sopan santun? Misalnya apa? Banyak. Misalnya kita mengucapkan Salam. permisi. Iya, kalau kita lewat di hadapan orang pasti iya harus kita permisi. Nah, Ibu jelaskan dulu ya mengenai apa tujuan dari pemberian layanan bimbingan ini. Nah, tujuan khususnya yang pertama, peserta didik dapat memahami perilaku sopan santun yang baik. Jadi Ibu harapkan nanti kalian bisa memahami perilaku sopan santun yang baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menguraikan unsur-unsur sopan santun. Yang ketiga, peserta didik menguraikan aspek-aspek sopan santun. Dan yang keempat, peserta didik dapat membuat video. Putarkan kalian sebuah video. Dari video yang sudah diputar, sebagai siswa kita harus menghargai dan mempunyai sopan santun terhadap guru dan meminta maaf terlebih dahulu sebelum menjelaskan suatu kesalahan. Itu bagian dari tata krama. Ya. Dan menundukkan badan ketika di depan orang yang lebih tua. Ya. Bagian dari sopan santun. Dan juga malu ketika tidak mengerjakan tugas, itu bagian dari rasa malu. Iya. Bagian dari saya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Ini Ibu akan memberikan kalian sebuah LKPD, yaitu lembar kegiatan peserta didik. Nah, sampai sejauh mana kalian mendengarkan tadi penjelasan Ibu mengenai perilaku? Iya, sopan santun. Ya. Jadi Ibu bagikan ya. Jadi nanti kalau waktunya tidak memungkinkan, nanti kita bacakan pada saat pertemuan berikut. Silakan dikerjakan ya, Nak. Karena peserta didik dapat menguraikan aspek-aspek sopan santun. Yang keempat, peserta didik dapat mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi sopan santun. Kita lanjut ya, aspek-aspek perilaku sopan santun. Di sini ada 6 aspek-aspek sopan santun. Yang pertama, tata krama bergaul dengan orang tua. Ini salah satu contohnya ya, kalau kita mempunyai itu sopan santun dengan orang tua, yaitu pertama tidak berkata kasar atau membentak. Hati-hati kedua orang tua. Nah, kita itu sebagai anak, kita harus senantiasa berbuat baik agar kita tidak menyakiti hati orang tua. Ya. Kemudian yang ya, tata krama bergaul dengan guru. Ya, ini sangat penting ya, karena kita di sekolah. Peranan pengasuh. Jadi guru-guru kalian ini merupakan pengasuh di sekolah ini. Pengganti orang tua Di rumah. Iya, pengganti orang tua kalian di rumah. Pengganti orang tua kami ini orang tua kedua kalian. Jadi kalian harus sopan santun. Kemudian selanjutnya, selalu tunduk dan patuh kepada guru. Apapun itu
setiap guru menyuruh kalian, coba nak, dibersihkan dulu kelasnya, dibersihkan dulu halaman sekolah, jangan langsung lari. Karena ibu pernah melihat itu ada siswa disuruh gurunya, tapi dia melarikan diri. Nah, itu namanya tidak tunduk dan patuh kepada perintah guru. Kemudian yang ketiga, melaksanakan segala hal yang baik. Nah, berbicara yang halus dan sopan. Bagaimana berbicara dengan guru? Harus dan sopan. Jangan nanti kebiasaannya kita dari rumah yang sering membentak orang tua, yang tidak menghargai orang, kita bawa di sekolah. Itu tidak bisa, karena kalian datang di sekolah ini untuk diajar agar kalian lebih punya sopan santun. Kemudian menjaga nama baik dan menghormati guru. Maksudnya itu apa? Menjaga nama baik dan menghormati guru. Jadi sebagai siswa, misalnya ya, kalian itu jangan membuat masalah-masalah yang membuat nama guru itu tidak baik. Misalnya di dalam kelas ini wali kelasnya kan Ibu Wiji. Kemudian siswa tersebut, ada salah satu teman kalian itu melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Akhirnya nama baik dari wali kelas itu tidak baik. Jadi kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa harus menjaga nama baik. Ya. Kemudian menyapa dengan ramah bila bertemu dengan guru. Tentunya ketika kalian bertemu dengan semua personil sekolah, guru kah, kepala sekolah kah, atau tata usaha, atau orang yang lebih tua atau teman sebaya, kita harus menyapa. Misalnya seperti apa? Assalamualaikum. Iya, bagus. Kita menyium tangan, guru salim. Kita harus mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Kemudian menampilkan contoh tingkah laku yang baik. Seperti apa ini? Ada yang mau kasih pendapatnya seperti apa? Menampilkan contoh tingkah laku yang baik. Misalnya seperti apa? Misalnya kalau kalian itu mengikuti kegiatan seperti ekstrakurikuler, kalian harus memberi contoh tingkah laku yang baik. Jangan asal-asalan ya, terserah diri sendiri. Kemudian tata krama bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang pertama tadi apa? Tata krama bergaul dengan orang tua. Ya, yang kedua apa? Dengan guru. Iya, tata krama bergaul dengan guru. Yang ketiga, tata krama bergaul dengan orang yang lebih tua. Pertama, sikap sopan santun itu tidak hanya ditujukan kepada orang tua dan guru, akan tetapi ditujukan kepada orang yang lebih tua. Jangan kita beranggapan, dia bukan ibu saya, dia bukan bapak saya, dia bukan guru saya tidak perlu mempunyai perilaku sopan santun dengan dia. Siapapun itu, misalnya ibu kantin, misalnya yang di tata usaha, atau mungkin orang tua dari teman kita harus sopan santun. Ya. Kemudian bersikap hormat kepada orang yang lebih tua agar terjalin hubungan yang harmonis. Selanjutnya, menyapa dengan sopan dan ramah. Tentunya kita harus beri salam. Ya, kita harus beri salam kepada orang yang lebih tua. Kemudian saling menghargai pendapat dan suka membantu pekerjaan. Ini maksudnya suka membantu pekerjaan ketika ada orang yang lebih tua dari kita mungkin membawa belanjaan yang berat. Tentunya jangan kita hanya jadi penonton. Kita bisa saja tante, om, boleh saya bantu, saya angkat saya bawakan belanjaannya. Itu merupakan perilaku perilaku sopan santun. Kita harus suka membantu pekerjaan. Ini tata krama bergaul
aktif dari teman-teman yang lain. Jadi kalian jadikan dia satu contoh dan suatu motivasi dari kalian. Misalnya siapa? Aura. Aura ketika diberikan materi dia cepat daya tangkapnya. Jadi itu merupakan contoh yang baik dan kalian bisa motivasi diri kalian bisa melihat Aura jadi seperti dia ya. Kemudian menghargai pendapat. Di dalam kelas itu tentunya beda kepala, beda-beda pendapat. Tentunya yang satu inginkan, oh saya suka modelnya seperti ini, kelas ini, modelnya kelas ini ditaruh bunga-bunga. Yang satu lagi pendapatnya, jangan, tidak bagus ditaruh bunga-bunga, tapi ditaruh mungkin gantungan-gantungan seperti ini. Jadi kita di dalam kelas harus saling menghargai pendapat orang lain. Kemudian tidak bersikap otoriter. Jangan kalian bersikap otoriter, seakan-akan hanya dia yang tahu. Kemudian ya, tata krama bergaul dengan teman sebaya, bergaul dengan teman sebaya hendaknya dilandasi dengan akhlak yang mulia. Kemudian memberi dan menerima nasihat satu sama lain, menolong apabila ada teman yang mendapatkan kesulitan, memaafkan satu sama lain, berbagi rasa, tidak mencari-cari kesalahan. Tata krama bergaul dengan lawan jenis. Ini maksudnya ini ketika kalian mungkin di dalam kelas, insya Allah tidak ada yang pacaran ya. Misalnya ini contohnya, ini kan di dalam kelas ini ada laki-laki, ada perempuan. Jadi bergaul dengan lawan jenis, ada aturan dan nilai budi pekerti. Kemudian saling menghormati dan menghargai sesama lawan jenis, mentaati norma agama dan norma masyarakat, menghindari pergaulan bebas dan menjaga keseimbangan diri. Nah, jadi yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor intern dan faktor ekstern ya. Faktor intern mencakup pengetahuan, sikap, kecerdasan, persepsi, emosi dan motivasi. Sedangkan faktor ekstern meliputi lingkungan sekitar, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Nah, jadi itu adalah merupakan faktor dalam diri dan luar diri ya. Jadi semoga apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini semuanya kalian bisa pahami. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu bertanya lagi ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai tata krama dengan orang yang lebih tua. Apa saja itu? Siapa yang bisa menjawab? Di sini, tata krama dengan orang yang lebih tua. Apa tadi? Saya Ya. Silakan berdiri orang. tidak berkata kasar atau membentak terhadap orang tua. Ya. Juga senantiasa berbuat baik dan tidak menyakiti hati orang tua. Oke. Dan tunduk dan patuh terhadap orang tua selama itu untuk kebenaran, untuk kebaikan. Iya. Dan juga menghargai pendapat orang tua dan selalu mendoakan orang tua agar diberi kesehatan. Iya, betul sekali. Beri aplaus kepada teman kita. Kemudian ada yang mau menjelaskan tata krama dengan guru seperti apa? Salah satunya apa? Ya. Selalu tunduk dan patuh kepada guru, melaksanakan segala hal baik, menjaga nama baik dan menghormati guru, menyapa dengan ramah bila bertemu dengan guru dan menampilkan contoh tingkah laku yang baik. Iya, tepat sekali. Kemudian bersikap dengan tata krama bergaul dengan teman sebaya. Ada yang tahu? Kalau ada lagi yang belum menjawab, tata krama bergaul dengan teman sebaya seperti apa? Seperti dicontohkan tadi yang di papan. Ayo. Menghargai, Menghormati dan menghargai satu sama lain. ya, dan
dalam diri kita. Nah, misalnya kita mempunyai pengetahuan yang bagus, kemudian sikap yang baik, kemudian kita mempunyai kecerdasan yang baik juga dan tinggi, persepsi kita mempunyai pendapat yang baik, kemudian emosi kita bisa kita tahan, bisa kita kontrol, berbicara dengan orang lain dan mempunyai motivasi dalam diri untuk selalu menjadi orang yang baik. Nah, kemudian faktor ekstern maksudnya itu faktor dari luar diri. Nah, meliputi lingkungan sekitar, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Jadi lingkungan sekitarnya kita itu akan mempengaruhi perilaku sopan santun. Nah, kemudian sosial ekonomi biasanya itu, tapi kita maksudnya kalau kita itu orang yang tidak berkelebihan, kita itu tidak mungkin kita tidak mempunyai perilaku yang baik. Nah, jadi kalian harus punya perilaku sopan santun yang baik walaupun kita tidak mempunyai ekonomi yang lebih baik dari teman yang lain. Kemudian faktor dari luar diri yaitu kebudayaan. Jadi kebudayaan itu merupakan salah satu faktor yang dari luar diri kita. Sudah, yang lain yang mengisi itu sudah selesai. Iya, jadi evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal dan ibu akan melihat pengetahuan kalian sampai di mana pemahaman kalian mengenai perilaku sopan santun. Kalian bisa memahami mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang baik. Ya. Nanti ini kalau tidak selesai nanti sebentar ya, ibu tunggu di ruang guru. Belum dicetak-cetak saja, Nak. Oke. Waktunya 1 menit saja ya, karena cuma mencetak pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan ini bermakna bagi kalian. Kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada lagi siswa yang tidak memiliki perilaku sopan santun. Nah, sebelum kita mengakhirinya, terlebih dahulu satu orang yang memimpin doa sebelum kita pulang. Iya, silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Doa yang besar. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.